Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Saat ini perhatian umat Islam seluruh dunia tengah terkonsentrasi pada pelaksanaan haji di Tanah Suci Mekah. Dan saat ini tengah memasuki puncak, yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah setiap tahunnya. Dan wukuf merupakan rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan. Orang yang tidak wukuf di Arafah berarti tidak berhaji. Untuk itu dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah. Al-hajju arafatun. Begitu pentingnya wukuf di Arafah, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas makna spiritualitas dari wukuf di Arafah. Istilah wukuf berasal dari kata waqafa yang berarti singgah sebentar, berhenti, diam untuk merenung. Sedangkan Arafah berasal dari kata arafa yang berarti mengenali atau menyadari, yakni pengetahuan tentang jati diri dan kearifan diri. Wukuf memiliki makna spiritual penuh pelajaran yang sangat berharga. Wukuf merupakan ibadah unik di mana tidak disyaratkan harus suci dari hadas, baik laki-laki maupun perempuan. Ini bermakna simbolik bahwa semua manusia dari golongan manapun nanti berkumpul di padang mahsyar saat hari perhitungan, di mana semua manusia akan dibangkitkan baik dalam keadaan suci dari dosa maupun sedang berlumuran dosa atau noda. Itulah makanya wukuf tidak dipersyaratkan suci dari hadas. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Perbuatan yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan suci ataupun dosa, perbuatan baik atau jahat, ketaatan ataupun kemaksiatan. Semuanya tanpa terkecuali dikumpulkan bersama di padang mahsyar menunggu perhitungan amal mereka. Dan saat melakukan wukuf, kita dianjurkan untuk senantiasa banyak-banyak berzikir, berdoa, bertobat, dan introspeksi diri. Dan memohon ampun atas segala dosa dan maksiat yang sering kita lakukan. Dan saat wukuf inilah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Karena saat wukuf ini pun tidak terhitung jumlahnya manusia yang diselamatkan dari api neraka. Bagi mereka yang sebelum berhaji masih dilingkupi dengan aktivitas tercela, maka prosesi wukuf sangat tepat untuk direnungi sebagai pengingat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melimpahkan rahmat atas perilaku baik, dan sebaliknya akan menurunkan hukuman akibat kelakuan buruk manusia sendiri. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah, Arafah melambangkan awal penciptaan manusia. Dalam kisah Adam diceritakan bahwa setelah Adam turun ke muka bumi, bertemulah dengan Siti Hawa di Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Dan di sanalah mereka saling berkenalan setelah keduanya terpisah begitu lama
dari surga akibat drama rayuan setan, sehingga Adam dan Hawa terjebak memakan buah khuldi. Dan kemudian diusirlah Adam dan Hawa dari surga. Nah, wukuf ini menyiratkan sikap penghambaan pribadi-pribadi anak-anak Adam terhadap kholiknya di tengah kerumunan aneka ragam manusia yang tengah menghadapnya. Arafah merupakan padang luas yang gersang, tempat bertemu Adam dan Hawa, generasi pertama manusia di muka bumi ini. Arafah merupakan sebuah padang yang luas. Di tempat inilah manusia singgah sebentar, yang dalam bahasa Arab disebut wukuf. Setiap jamaah diwajibkan wukuf di Arafah sejak zuhur hingga terbenam matahari. Seluruh jamaah haji berbondong-bondong menuju Arafah, seolah-olah seperti ada daya tarik magnet yang begitu kuat. Padang Arafah menjadi lautan manusia. Mereka berbaur menjadi satu dalam suasana hiruk pikuk. Di sana mereka menjadi sangat kecil, bagaikan sebutir pasir di lautan batu Arafah yang luas dan gersang. Sepanjang mata memandang, yang terlihat hanya gunung-gunung batu yang terjal dan tak terhitung banyaknya. Ditambah lagi lautan pasir Arafah yang terbakar oleh terik matahari menjadikan suhu begitu panas, bagaikan matahari bergeser satu jengkal di atas kepala. Seolah dunia ini telah berganti dengan dunia lain. Sungguh kehidupan di Arafah ini mengilustrasikan kebangkitan manusia dari kematian kelak. Persis menggambarkan kehidupan di padang mahsyar nanti setelah terjadi kiamat. Di Arafah kita diajak merenung sambil mengenali jati diri kita masing-masing, melintasi masa lalu, mengevaluasi perjalanan hidup kita, dan menapaki masa depan yang penuh kearifan moral dan spiritual, agar manusia tidak lagi dijajah oleh hawa nafsunya atau diperdaya oleh godaan hidup sesaat yang hedonis dan materialistis. Wukuf mendidik kita untuk belajar memahami arti hidup sebagai manusia, nilai persamaan dan perlakuan yang adil. Wukuf di Arafah seolah merupakan simulasi pengadilan Allah, agar manusia sebelum diadili oleh Allah di akhirat nanti, maka di Arafah ini manusia belajar mengadili dirinya sendiri secara adil dan terbuka di hadapan Allah di padang Arafah. Pengadilan diri di Arafah ini akan menemukan kejujuran tentang siapa dirinya selama ini. Dengan demikian, wukuf di Arafah adalah singgah sebentar untuk menyadarkan diri betapa manusia di dunia ini telah banyak berbuat dosa, tenggelam dalam belenggu urusan duniawi. Di Arafah inilah mereka menemukan makrifat atau pengetahuan tentang jati diri dan akhir perjalanan hidupnya. Serta di Arafah ini pula mereka menyadari langkah hidupnya selama ini, sekaligus menyadari pula kebesaran dan keagungan Tuhan yang kepadanya bersimpuh seluruh makhluk, sebagaimana diperagakan dalam miniatur padang Arafah tersebut. Kesadaran inilah yang mengantarkan seorang di padang Arafah untuk menjadi arif atau orang yang bijak, menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa wukuf di padang Arafah sebagai metode spiritual untuk mengenali siapa sebenarnya diri jamaah haji. Apakah sebagai hamba dunia atau hamba Allah? Jika telah sampai pada kesadaran ini, maka seseorang telah berada di ambang ma'rifat atau pengenalan dan penemuan jati diri, yang merupakan ambang puncak taqarrub atau kedekatan dan ta'aruf atau pengenalan kepada Allah. Yang hendak dicapai dari taqarrub adalah Allah yang maha dekat. Sedangkan dalam ta'aruf yang ingin dicapai adalah al-arif, yakni Allah yang maha bijaksana. Demikianlah kajian kita tentang Arafah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.